Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo tahlil. Kembali lagi di video atau channel Kang Tahlil. Untuk video kali ini atau konten kali ini kita akan langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Setelah definisi i'rab, kita akan membahas tentang nama-nama i'rab. Tapi sebelum kita lanjutkan ke nama-nama i'rab, intro dulu seperti biasa. Oke, untuk nama-nama i'rab di kitab jurumnya sudah disebutkan bahwasanya i'rab ada 4. Ini lafadznya panjang sekali, jadi saya cukup tulis bismillah aja dulu. Nanti untuk lafadznya secara visual saja, saya akan menuliskan 1 sampai 4 nama i'rabnya saja. Dituliskan di kitab jurumiyah, waqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. I'rab dari penjelasan video yang sebelumnya yaitu perubahan akhir kalimat dikarenakan berbeda-bedanya amil yang masuk terhadap kalimat tersebut, baik perubahan itu secara lafziyah atau secara takdiriyah atau secara kira-kira. Dan di mana i'rab itu dibagi ada 4 atau jumlahnya i'rab ada 4. Yang pertama raf'un, yang kedua nasbun atau nasab, yang ketiga khafdun atau jar, yang keempat ada jazmun atau jazm saja seperti ini. Sebelum kita masuk ke apa itu rafa, apa itu nasab, apa itu khafat atau jar, dan terakhir apa itu i'rab jazm, kita cukup menghafalkan ini saja. Rafa, nasab, jar, jazm. Bahwasanya i'rab hanya ada 4. Rafa, nasab, jar, jazm. Rafa, nasab, jar, jazm itu aja dulu. Karena kita kalau langsung ke depan jauh nanti kita akan malah menjadi bingung. Nah, kita runtutkan dari awal. I'rab adalah bla 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 bla. Selanjutnya i'rab itu ada 4. Nah, ini kita hafalkan dulu atau kita telaah terlebih dahulu agar kita terbiasa. I'rab itu ada 4. I'rab ada 4. Nah, selanjutnya kembali ke babul kalam, ya kan? Al-kalamu al-lafdzul murakkab, di mana kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah. Nah, di sini ada 3. Waktu itu dijelaskan kalam ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Baik lagi saya jelaskan. Isim, fi'il, huruf. Di mana dari 2 dari kalam ini bisa di-i'rabi atau bisa dimasuki i'rab. Ya, kalimat isim, kalimat fi'il itu bisa di-i'rabi. Akan tapi untuk kalimat huruf ini tidak bisa di-i'rabi. Tidak bisa di-i'rabi bagaimana ya? Huruf ya tetap begitu hurufnya atau lafadznya. Misal min. Contoh kalimat huruf min. Dia
Nah, dari dulu sampai nanti ya bentuknya tetap min. Min itu nggak bisa jadi mina atau mini, minu nggak bisa. Dia ya tetap min. Min ya min zaidin nggak bisa. Mina zaidin nggak bisa. Kalimat huruf seperti itu. Ilallahi ta'ala. Ilallahi ya tetap ilallahi. Nggak bisa ilillahi. Eh, Atau ilullahi nggak bisa. Ilah ya tetap ilah. Seperti itu. Jadi untuk kalimat huruf ini tidak bisa dieropi karena dia bentuknya mabni. Sudah seperti itu dari sananya. Tidak bisa dirubah harokatnya, tidak bisa rubah-rubah. Karena seperti yang kita tahu pada bab i'rab atau lafaz sebelumnya, bahwasanya i'rab adalah perubahan akhir kalimat. Kalau min jadi mina, mini, minu itu tidak bisa. Paham? Kalimat huruf tidak bisa di-i'rabi. Jadi, yang bisa di-i'rabi hanya kalimat isim saja dan juga kalimat fi'il saja. Kalimat huruf tidak bisa menyandang i'rab. Oke? Baik. Contoh kalimat isim yang bisa di-i'rabi seperti contoh-contoh sebelumnya, ja'a zaidun. Ini kalimat isim. Seperti yang dituliskan sebelumnya ada ja'a zaidin, ra'aitu zaidan atau marartu bi zaidin. Nah, ini kalimat isim. Zaitun ini kalimat isim. Dia bisa berubah-ubah i'rabnya tergantung amil yang masuk. Dia bisa rofa, dia bisa nasab, dia bisa jer. Akan tapi dia tidak bisa jazm. Nah, di sini disebutkan di kitab Jurumiyah bahwasanya falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafadu. Falil asma'i raf'u. Kalimat isim hanya bisa dieropi oleh tiga i'rab. Kalimat isim hanya bisa dieropi oleh tiga i'rab. Kalimat isim hanya bisa dieropi oleh tiga i'rab. Apa saja? Rofa, nasab, khafat. Itu dua, tiga. Contoh, balik lagi ke ja'a zaitun. Lafaz zaitun itu bisa menjadi rofa, bisa menjadi nasab, bisa menjadi jer. Tergantung amil yang masuk. Isim, i'rabnya bisa rofa, domah, bisa nasab, kemarin fathah, bisa jer, kemarin kasroh. Tergantung amil yang masuk. Akan tetapi tidak bisa jazm. Karena pada ketentuan awalnya isim hanya bisa dieropi oleh rofa, nasab, dan khafat atau jer. Begitu juga fi'il. Walil af'ali min dzalika arrafu wa nasbu wal jazmu. Sedangkan kalimat fi'il itu hanya bisa dieropi oleh tiga juga. Tiga erob juga. Yang mana erobnya adalah rofa, nasab, dan jazm. Kalimat fi'il hanya bisa dieropi menggunakan erob rofa, nasab, jazm. Contoh, lam yakum zaitun. Untuk zaitun ini sudah pasti kalimat isim. Jadi kita coret aja. Kenapa? Karena kita pembahasannya adalah kalimat fi'il. Dan di sini kalimat fi'ilnya adalah yakum. Karena lam ini adalah huruf jazm. Bisa jadi amil jazm. Ya, ini ya bentuknya ya gini-gini aja. Nggak bisa. Jadi lama, lami, lamu. Nggak bisa. Dia tetap lam. Nah, bahasan kita adalah pada lafaz lam yakum. Dia jazm, nanti dijelaskan tanda-tanda i'rab jazm itu adalah sukun karena bertempat pada fi'il mudhari yang dimasuki oleh amil jazm. Itu ya tandanya
sukun. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Tapi pada lafadz yakum ini ketika jazm dia ditandai sukun, dia bisa masuk ke atau bisa ditandai dengan i'rab jazm, atau bisa di i'rabi jazm maksud saya. Atau bisa juga dia rofa. Contoh, yakumu zaitun. Zaid sedang berdiri, di mana zaitun rofa ditandai dengan doma seperti yang sebelum-sebelumnya. Atau ayakuma zaitun. Mohon maaf sebelumnya tadi kita pembahasannya di lafadz yakumu bukan zaitunnya. Jadi rofaknya ini yang dimaksud rofa ada pada lafadz yakumu. Fi'il mudhari mabni rofa ketika tidak ada amil yang masuk. Ini tandanya rumah rofa. Fi'il tandai rofa rumah. Oke. Selanjutnya bisa juga fi'il ini lafadz yakumu ini menjadi nasab ditandai dengan fathah. Ayakuma. Ayakuma. Ada nasabnya mana? Fathah. Tempat pada fi'il mudhari. Saat kemasukan amil nasab. Karena zaitunnya ini isim. Pembahasannya bukan pada itu. Mohon maaf tadi ada sedikit kekeliruan. Oke. Kita ulang dari awal. I'rab ada 4. Rafa, nasab, jar, jazm. Di mana dari 4 i'rab ini kembali lagi ke bab kalam, di mana kalam ada 3, isim, fi'il, huruf. Di mana kalimat huruf tidak bisa di-i'rabi karena hukumnya mabni. Ya gitu-gitu aja. Nah, sedangkan isim bisa ditandai dengan 3 i'rab. Yang mana i'rabnya yang dimaksud adalah rafa, nasab, jar. Contohnya ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Itu kalimat isim, bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, tergantung amil yang masuk. Begitu juga kalimat fi'il juga ditandai dengan 3 i'rab atau bisa ditandai 3 i'rab yaitu rafa, nasab, jazm. Contohnya untuk rafa yakumu zaidun, untuk nasab ayakuma zaidun, untuk jazm lam yakum zaidun. Pembahasannya bukan lafadz zaitun ya karena dari contoh 1, 2, 3 lafadz zaitun posisinya tetap sebagai fa'il, dia tetap rafa zaitun zaitun zaitun. Pembahasannya adalah pada lafadz yakumu. Di mana lafadz yakumu ketika rafa yakumu, ketika nasab menjadi ayakuma, ketika jazm menjadi lam yakum. Nanti tandanya ada. Karena pembahasan jurumiyah ini biasanya disertai atau dibarengi dengan pelajaran tasrif. Akan lebih mudah lagi seperti itu. Baik, berarti kalimat isim tidak bisa ditandai dengan i'rab jazm. Dan juga kalimat fi'il tidak bisa atau bahkan tidak mungkin ditandai dengan i'rab jar. Seperti itu, follow. Saya kira cukup dulu untuk penjelasan pembagian i'rab ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. Perlu diingat ini aja dulu. Rafa, nasab, khafat atau jar ini masuknya hanya ke kalimat isim dan juga rafa, nasab, jazm ini hanya masuk ke kalimat fi'il. Diingat-ingat ya, itu aja dulu. Untuk pembagian rafa, nasab, khafat, jazm nanti untuk tanda-tandanya apa kita lanjutkan di video selanjutnya. Untuk kali ini jika teman-teman atau bola-bola merasa suka dengan konten saya ini, mohon di like ya teman-teman ya. Dan juga bagi yang baru pertama kali nonton video ini, silahkan di subscribe. Tolong bantuan subscribe-nya. Dan juga ada lagi kalau yang selalu saya sampaikan ini jika ada penjelasan dari saya yang mana tidak sama dengan keterangan yang Anda dapatkan, silahkan komen. Kita berdiskusi, kita sharing, kita berbagi ilmu. Insya Allah akan menjadi pahala untuk kita karena berbagi ilmu seperti itu ya. Jangan lupa di-share ke teman-temannya juga yang belum bisa. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.